Kompor aman. Tanda tanya. Jadi pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terima kasih kami bisa hadir di sini memenuhi undangan Sohibul Hajat dalam rangka penutupan atau apa? Penutupan wirid arisan keluarga atau apa? Oh, arisan desa, orang desa semua ini ya? Desa SMP. Desa Simpang SMP. saya Simpang 2, kami doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat badannya, amin. Apalagi dimurahkan rezekinya, amin. Dilunaskan hutang-hutangnya, amin. Ada yang punya hutang, Bu? Jangan ditanya. Kayak anak sih itu Jabri. Jadi alhamdulillah bisa hadir ke kediaman ini. Tadi memang agak sedikit apa bahasanya ekstra khutbah tadi di Masjid Uswatun. Istirahat sebentar di KUA, habis itu tempat musolanya belakang pasar tuh, musola apa tuh? Bang Napinya. Jumpa tadi sama Pak Imam di Sungai Pete, surat di sana, alhamdulillah jumpa di sini. Tapi pertama bapak-bapak, kedua emak-emak, ketiga emak-emak, nanti malam berjumpa lagi sama bapak-bapak. Tapi semangatnya lebih semangat di sini. Karena tadi ibu-ibunya senang selfie. Berarti lebih update ya, lebih update. Kalau saya lihat wajah-wajahnya semuanya umur 17 tahun kan. Ini kita sekarang Bu tanggal 19 ya, 19 Sa'ban 1442 Hijriah. Berarti kurang lebih 11 hari lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya santai-santai aja nih Bu ya, karena MC kita ini pun suami beliau kawan saya. Ustazah sana pun kawan saya dulu Bu. Ngajar ngaji. Nah, ngajar ngaji ya. Seperti itu. Gimana perasaan Ibu? Senang enggak mau Ramadan nih? Senang ya. Berarti sama seperti Rasulullah. Rasulullah tuh senang betul dia mau menyambut Ramadan nih. Sampai berdoa. Sampai berdoa. Doanya insya Allah apa Ibu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna. Ibu mana tadi takut dia dekat makan itu kan? Kalau saya senang saya dekat makan ya. Enggak. Kalau sendiri doanya Allahumma barik li fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighni Ramadan. Kalau kita sama-sama Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Berkah pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, panjangkan umur agar bisa masuk pada bulan Ramadan. Tadi alhamdulillah nih Ibu senang semuanya menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah yang hadir di sini senang.
Mungkin di luaran sana udah banyak juga nih Bu yang cemas nih. Kurang senang juga dia Bu. Risau, khusus emak-emak. Teringat pula lah dia ke cabai kan. Aduh, Ramadan nih ya. Cabai mahal seperti itu. Nah. Terus apa yang harus kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, kenalan dulu. Kenalan. Ada pepatah waktu kita masih muda, saya anggap ibu semuanya umur 17 tahun. Masih ingat Bu? Pepatahnya itu? Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak rindu makanya tak jadi menikah. Nah, kenal Bu ya. Nah, pada saat itu ketika kita senang terhadap seseorang, kita cari tahu itu Bu. Apa kesukaannya. Kadang sampai warna bajunya pun kita perhatiin itu. Oh, rupanya sukanya warna ungu. Makannya pun dicari itu. Apa kesenangannya? Oh, ternyata umbe-nya. Nah, sampai seperti itu. Jadi kalau kita senang menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama kenali dulu Ramadan itu. Kalau kita nanti sudah kenal sama Ramadan, semangat kita beribadah, jangan sampai Ramadan sudah masuk ke rumah kita, ke seluruh lini kehidupan kita, setelah pulang baru kita kecewa. Pertama, perkenalannya kita mulai dari terbit fajar. Apa yang ada di sana Bu? Sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu ada keberkahan. Berarti kalau ibu makan sahur sudah dapat keberkahan. Berkah yang pertama ketika bangun kita di awal malam, dini hari, itu sudah ada pikiran kita untuk melakukan perbuatan positif. Satu. Yang kedua, untuk fisik, kalau makan sahur itu otomatis tenaga nanti akan kuat. Pak Ustadz, kami yang 50 tahun ini, apa bahasa Ucing? Ndak omong ya? Ndak tolok lah Ustadz makan. Ustadz? Ndak seleo. Walau jur'atan minal ma, seteguk air jadilah. Siapkan madu. Tapi itu bisa kita lihat kesehatan fisik. Contoh, ibu punya anak kelas 3 SD atau anak kelas 1 SD, belajar puasa dia, makan sahur insya Allah sehat dia tuh. Tapi kalau dia tak makan sahur, anak kelas 1, kita yang kasihan nengoknya. Jadi makan sahur ya Bu ya. Makan sahur. Pak Ustadz, saya tak mau makan, tak usah. Minum air. Madu asli banyak ya Bu ya. Minum madu. Oke, yang kedua, kalau sudah terbiasa bangun 29 malam, 30 malam, ini akan melatih ke 11 bulan berikutnya. Coba ibu cek 11 bulan ini sering ibu bangun malam, sering ke kamar mandi. Ngapain Bu? Biasa ya. Tapi untuk kali ini bangun ibu Bu, bangun. Apa Bu? Bertambah-tambahlah pahala ibu. Menyiapkan makanan, membangunkan anak, membangunkan suami. Aturannya Bu, aturannya yang membangunkan ibu itu adalah suami ibu, bukan ibu yang membangunkan suami. Kalau suami ibu, tapi saya yakin lah suaminya soleh-soleh semua, amin. Mau membangunkan dia di Ramadan nih karena udah dapat tausiah ini kan. Wake up darling. Wake up honey. Apa ya? Ayang beb atau ayang apa nih? Begitu Bu. Itu kalau pernikahan 1 tahun. Kalau sudah 30 tahun macam mana? Aduh. Tapi biasanya Bu, lebih sulit membangunkan ayahnya daripada anaknya. Kalau anaknya gampang. Sekecil itu adik saya itu
Nah, bangun dia sulit, angkat Bu kamar mandi. Oke. Dia melaksanakan qada hajatnya, cuci muka. Nah, tunjukkan sama dia makan sahur. Insyaallah bangun. Kalau bapaknya terbuat ibu seperti itu. Orang ini Aduh. Nah, ini aturan dasarnya sebenarnya suami ibu yang bangun. Oke, sudah itu Bu, sudah. Kalau sudah ibu kenal ini, apalagi hikmah makan sahur. Inilah Bu, kalau ibu mau gunakanlah waktu ini untuk mengajukan pendapat kepada suami. Gunakanlah waktu makan sahur ini di mana ibu nanti menasihati anak-anak ibu. Waktu yang tepat, momen yang tepat, bulan yang tepat. Insya Allah suami kita tak marah. Kenapa? Karena posisinya Ramadan. Lagi makan sahur. Sulit Bu. Saya secara pribadi agak sulit saya bisa makan sekarang sama istri saya. Khususnya makan siang sama makan malam. Sampai tadi malam saya tak makan di rumah saya. Masih ada aja menyambut bulan suci. Tapi kalau misalnya ada sahur, di situ kita bisa, ibu pun bikinlah kalau mau mengajukan pendapat sama suami, insya Allah tuh menasihati anak makan sahur, insya Allah. Kadang kita mau menyampaikan pendapat, tapi momennya tak tepat. Suami baru pulang dari kerja, di kantor dia kena repet, sampai ke rumah belum nyampe lagi, putus pula baterai rantainya. Tempel ban dulu dia. Kira-kira cocok nggak ibu sampaikan pendapat ibu? Enggak, ya. Jadi sahur itu gunakan untuk itu. Sahur. Oke, siangnya, waduh, banyak lagi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu, dosa kecil maksudnya. Malamnya mangkoma, ini luar biasa. Bukan bahasanya mangkoroa, tapi mangkoma. Siapa yang menghidupkan malamnya dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Setiap malam berbeda-beda. Malam pertama, malam kedua, 10, 20, 30. Apalagi kita dapat malam Lailatul Qadar. Berapa Bu bandingan pahalanya Bu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisah. 1000 bulan. Berarti andai mana ada sini Ibu RT? Enggak ada. Ibu RW? Ibu Kadus. Misalnya gini. Andai Ibu RT baca surah Yasin bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala membaca Yasinnya itu sama dengan 83 tahun baca Yasin. Jadi jangan disia-siakan ini Bu. Ya, makin ke ujung dia makin baik. Tinggal dirahasiakan Allah. Gunakan ini. Inilah kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dulu tak ragu kita. Umat Nabi Nuh berapa tahun rata-rata umurnya Bu? Umat Nabi Nuh 900 tahun. Jadi kalau ada orang yang meninggal 100 tahun, orang itu bahasanya kasihan, masih anak-anak. 100 tahun masih anak-anak. 100 tahun, karena rata-rata 900 tahun. Umat Nabi Musa 300 tahun. Kalau sekarang Bu ada orang 100 tahun belum juga meninggal, apa bahasa orang? 100 tahun belum meninggal. Oke lah 100 tahun, 200 tahun. Nah, sebentar. Maksudnya gini, zaman Nabi Nuh waktunya panjang, untuk menghabiskan waktu itu tak banyak. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, waktu menghabiskannya banyak. Untuk Facebook cukup 5 menit Bu.
WA 5 menit. Twitter, Instagram, atau TM, Talkmania. Jadi gini, maksudnya gini, Allah siapkan satu malam, ya, yang setara. Kalau seandainya bisa dapat ini satu malam ini, 83 tahun, 80 lah. Umur kita melaksanakan ibadah Ramadan dapat 10 kali. 8 kali 10 sama dengan 800 tahun sudah kita beribadah itu. Andai setiap Ramadan kita dapat. Oke ya. Oke, berarti sudah kenal tadi sama Ramadan. Intinya gini, jangan lagi kita sia-siakan Ramadan ini kalau kita sudah kenal. Tapi pengenalannya harus sempurna, pengenalannya memang betul-betul mengenal. Kalau nanti salah pengenalannya, salah informasinya, berdosa, tak baik jadinya. Buktinya mana Pak Ustadz? Gampang. Nanti Bu, pergi ke musola, ada kipas angin. Di sana juga di masjid kita banyak kipas angin. Habis-habis zuhur banyak lah bapak-bapak ke sana. Kira-kira baca Al-Quran atau tidur mereka? Tidur. Bunyilah hadisnya Bu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis itu hadisnya doib. Hadis doib itu tidak bisa digunakan untuk hukum, tidak bisa digunakan untuk kajian tauhid. Yang bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, keutamaan beribadah. Kira-kira ada enggak keutamaan beribadah tidur? Enggak ada. Ibu kalau mau tidur yang bagus, sebelum sholat zuhur setengah jam tidurlah di situ. Itu setara dengan tidur 4-5 jam. Kak, tapi karena belum terbiasa ya Bu ya, belum terbiasa. Biasanya ada kadang gini Bu, bapak-bapak tuh kalau sudah dia puasa, wa ilaha illallah, enggak boleh diganggu. Kalau sudah dihantamnya tidur sampai repetnya, bukan hanya sama manusia, sama nyamuk pun. Digigit nyamuk dia, nggak mau dimatikannya Bu, ditangkapnya nyamuk itu. Sayap satu diputusnya, baru bilang, hei, tolong kasih tahu ke kawan-kawanmu, penghuni rumah ini lagi puasa. Jadi nggak ada Bu ya. Nah seperti itu. Oke, sudah kenal tadi Bu ya. Oke, selanjutnya apa yang harus kita banyakkan lagi untuk pengenalan ini? Kalau sudah kenal, masuk kita ke lanjutnya, banyak minta ampun kepada Allah. Ibu punya tasbih yang ada di gantungan kereta, cabut Bu. Yang ada di gantungan mobil, cabut ya Bu ya. Bilang sama keretanya, Hondanya, mobilnya, sudah lama 11 bulan bertasbih. Ada orang pulang umroh dikasih kawan tuh dia tasbih, taruhlah di mobil tuh. Mobil berzikir dia, astagfirullahaladzim, orangnya tak berzikir. Jadi untuk bulan ini Bu, untuk bulan ini ambil tasbih. Apa yang dibaca Pak Ustadz? Astagfirullah, astagfirullah. Pak Ustadz, saya tidak biasa saya pakai gini, yang digital. Pak Ustadz, saya mau klasik seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dia benang, tapi yang agak besar digulung seperti ini, diikat sampai 1000 kali. Sebelum tidur itu dipotik-potik. Pak Ustadz, saya mau coba yang seperti itu, yang panjang 1000. Bisa. Caranya bikin tali jemuran. Punya ibu, jangan punya orang pula. Ngamuk antum ya. Seperti itu. Berarti perbanyak istighfar, memohon ampun. Yang ketiga, ini yang agak berat saya ini. Tapi karena ibu-ibu saya sampaikan, perbaiki hubungan kita sama tetangga, sama orang lain. Hadisnya hasan. Itu bukan sekarang Bu, bukan menyambut bulan suci Ramadan. Kemarin waktu malam nisfus Sa'ban, yattali'ullahu azza wa jalla ya ala khalqihi lailatan nisfi minas Sa'ban. Pada malam nisfus Sa'ban Allah ingin turunkan kepada hamba-hambanya ampunan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ingin mengampunkan hamba-hambanya kecuali yang dua. Musyrik. Yang kedua musahin, belum berdamai.
Kalau musyrik insya Allah dari wajah-wajahnya tak ada lagi kita ini bu, menyembah patung tak ada lagi, Lata, Uzza tak ada lagi. Tapi kalau percaya sama mitos-mitos, hilangkan ya bu ya. Kalau di kami, insya Allah di sini tidak ada. Kalau di kami orang takut bukan kadang sama Allah kadang takut dia sama burung gagak bu. Wah, wah. Ada orang meninggal. Saking takutnya dia bu. Ini didengar maghrib, tak tidur dia bu. Satu malam suntuk tuh. Isa aja, Allah takut dia bu, sholat dia bu. Kok nggak belum ada ya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Subuh kayak gitu juga. Itu mitos bu, mitos. Ibu, kalau seseorang misalnya pergi ke sawit, apa yang dibutuhkannya? Angkong, dodos. Kalau seandainya ibu saya ini mau mengajar, apa yang dibutuhkannya? Yang butuhkannya laptop, pena, buku. Kalau burung gagak mau makan juga dia. Cara makannya dia mau ngasih taunya, kuak, kuak. Datang kita itu marahin mati nih. Jangan-jangan temannya, ini udah diintai malaikat Israel nih katanya. Nggak seperti itu ibu ya. Nah, intinya seperti itu. Oke, musahin. Nah ini yang berdamai ini. Siapa yang pertama minta izin kita? Nah, jumpailah bu orang tua. Jangan beda-bedakan ya. Orang tua, mertua datang. Cium tangannya, cium keningnya, peluk. Tubuhnya yang mulai rapuh. Mak, minta izin, minta maaf ya. Yo, selesai. Pak Ustadz, jauh mertua saya. Di mana? Di Padang. Balik kampung. Minta izin. Pak Ustadz, sekarang alasannya Pak Ustadz tidak bisa balik kampung. Covid denda 100 juta. Oke, kalau memang nggak bisa balik kampung, mendoa. Kalau bisa, nah ini, datang ibu bu ke pusaranya. Ini kuburan. Apa yang kita bacakan bu? Bacanya ya bu. Masuk kuburan, melintasi kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana walakumul afiyah. Ini kepala ayah emak kita itu almarhumnya itu bacakan situ. Alif lam mim. Pangkal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, mendoa. Mau pulang? Mak, ya, kami udah datang. Besok bulan Ramadan. Nah, ini cucu nih, saya bawa nih. Nah, pulang kami ya mak yo. Assalamualaikum. Boleh begitu? Boleh enggak kira-kira bicara sama kuburan? Ibu pernah coba bicara sama kuburan seperti itu? Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak bu? Boleh. Saya ulangi lagi ya. Siapa yang melaksanakannya? Rasulullah. Ini kadang orang apalagi perempuan. Psikologi perempuan ini sensitif, Bu. Kalau dipendam dia tidak diungkapkan, sakit dia. Ungkapkan saja. Yang melaksanakan itu Rasulullah. Rasulullah meninggal istrinya Khadijah. Habis itu diusir dia, Bu. Pergilah dia ke Madinah. Tahun ke-10 ada kesempatan pulang putul Mekah. Ya, nyampe dia ke kota Mekah karena itu kampung kelahiran sudah lama ditinggalkan, tak bisa berjumpa sanak saudara. Balik dia ke Mekah. Sahabat-sahabat yang lain melakukan hal yang sama. Pergi orang itu, Bu. Pergi ke rumahnya, pergi jumpai saudara-saudara. Rasulullah enggak. Itulah hebatnya Rasulullah. Cintanya sama Khadijah tu la ilaha illallah. Kemana dia, Bu? Ke kuburan. Apa yang dibuatnya di kuburan itu dipacaknya tenda, Bu. Datang sahabat, kukawani ya, kata sahabat. Enggak, pakai bahasa Ucu dia. Let me alone. Biarkan aku sendiri. Ngomong dia tuh, sodakti Khadijah. Kalau engkau membantu, dulu kamu bilang Khadijah, kalau suka membantu anak yatim, membantu janda-janda, menjalin hubungan silaturahmi, ya, kamu akan ditolong Allah dan agama ini menyebar luas. Jadi kalau ibu misalnya ada waktu ziarah, mak, ini udah ada cucu nih mak, udah alhamdulillah nih mak, udah bisa baca surah Al-Baqarah mak. Nah seperti itu, tidak jadi masalah. Cuman satu aja yang nggak boleh. Yang nggak boleh ibu berharap. Waktu ibu ucapkan Assalamualaikum, jangan ibu berharap ada jawabannya.
Hah? Hah? Sudah jak bumi. Artinya boleh ya Bu ya. Oke. Lepas sama ayah emak kita, jangan bedakan ya Bu ya. Mau ayah, mau emak, mau mertua samakan. Baru sama suami. Kalau suami pandai lah Bu. Insyaallah Bu aman Bu. Karena suami ibu saya yakin tak sekejam Firaun. Enggak sekejam Firaun. Ada sekejam Firaun di sini. Firaun tuh kejam Bu. Asal jumpa dia anak laki-laki dibunuh. Suami ibu enggak. Minta maaf ibu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau suaminya yang baik, dia udah paham. Karena lebih banyak dosa suami kepada istri bila dibandingkan dosa istri kepada suami. Mana lebih banyak Bu? Lebih banyak dosa suami kepada istri daripada istri kepada suami. Suami ibu dikatakan solih 5 nih. Pegang yang 5 ini Bu ya. Kalau sudah dilaksanakan dia yang 5 ini, patuh dan tunduk ibu sama suami ibu. Kalau tidak, jangan bilang Pak Ustadz ya. Pertama, udah dikasihkannya sama ibu nafkah, makan. Sudah Bu? Sudah. Boleh saya tanya, cek and recheck. Daging seminggu berapa kali Bu? Ya daging, harus daging minimal. Daging kambing, daging sapi, kalau di Arab daging onta. Ayam nggak termasuk daging Bu. Ayam nggak termasuk daging. Ayam, bebek, apa lagi? Burung ruak-ruak. Sudah Bu, seminggu 2 kali. Kalau seandainya belum, berarti suami kita termasuk belum suami yang baik. Oke. Makanan nih. Nanti Pak Ustadz jelaskan ya. Tapi habis ini jangan gara-gara ini ribut pula ibu nanti kan. Dia bilang pula, siapa yang nyampaikan? Ustadz galau. Ilaha illallah, matilah Pak Ustadz nanti. Besok khutbah lagi Pak Ustadz di sini. Oke. Apa tadi? Makanan, pakaian. Udah Bu, udah dikasih Bu. Udah dikasih? Oke, setahun berapa kali? Kalau 1 tahun sekali tidak betul. Kata Rasul itu menyiapkan musim ada 2. Musim dingin sama musim panas. Di kita ini 3 musimnya Bu. Berarti minimal 3 setel Bu. Ini kalau suami ibu soleh, la ilaha illallah. Makmur ibu, makmur. Sekarang rumah sudah disediakan semuanya rumah. Kalau belum minimal kontrak. 1, 2, 3. Insya Allah perempuan bisa menerima. Yang keempat, ini yang jarang tahu suami-suami kita. Apa itu? Kalau ibu tak bisa baca Al-Quran, kalau ibu tak bisa paham ilmu fikih, datangkan ustadz, datangkan ulama, datangkan ustazah, suruh datang ke rumah. Ajari suami, ajari istri kita. Begitu suami yang baik. Itu dananya dari suami. Kalau ini juga ibu masih bisa terima. Yang terakhir yang jarang. Ini jarang disampaikan. Perhatian. Anak pertama hebat perhatiannya. Anak kedua lebih hebat perhatiannya. Anak ketiga bertambah. Mohon maaf. Sekarang ibu ada yang menikah di atas 5 tahun. 10 tahun sudah ada. 15 tahun sudah ada. Cek di masa 15 tahun ini berapa kali ibu mandi bersama. Ada. Sebelum menikah iya, gila gak perlu cinta sana. Udah menikah tak mau. Berarti suami ibu tidak perhatian Bu. Mohon maaf kalau seandainya suami ibu pas pulang, bayangkannya hantamnya begini-gini. Bang, bilang, janganlah bang tengok HP abang aku. Itu aja, wajah aku tengok lah. Kalau 5 itu sudah dilaksanakan, itu yang dikatakan Rasul. Andai si istri sudah dilihatnya suaminya yang 5 tadi dilaksanakannya, maka si istri tak boleh keluar
sebelum izin suami. Yang 5 itu harus ditunaikan. Pak Ustadz, sedih kami Pak Ustadz. Sampaikan ke anak laki ibu, anak laki-laki kita. Sampaikan ke cucu kita. Yang sekarang ini Pak Ustadz macam mana? Ini ibadah semuanya sama ibu. Bu. Yang menyusui itu kewajiban saya. Kewajiban ibu harus minta upah untuk susu. Itu Nabi Muhammad skenario Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran bagi umatnya. 2 kali Nabi Muhammad itu ganti ibu susu. Yang pertama Halimatus Sa'diyah, yang kedua Suwaibatul Islam. Artinya ini kewajiban suami kalau seandainya dilakukan istri, bakti istri terhadap suami. Oke Bu? Banyak pahalanya. Hah? Oh jangan. Ya enggak apa-apa, ini kan nanti bisa diiniin kan. Oke, sudah. Apa tadi? Iya, memang seperti itu, Bu. Memang Rasulullah itu siapa ibu susunya? 2 kan, Bu? Nah. Terus apa lagi? Mohon maaf. Ibu memasak ya, Bu ya? Yang memasak itu kewajiban siapa? Suami. Iya. Kalau ibu tidak punya pembantu, suami wajib menyediakan pembantu. Pak Ustadz, kami ini kayak mana? Sudah seperti ini. Masukkan besok anak ibu, ajarkan dia ilmu agama. Kalau seperti inilah nanti suami ibu aman. Ibu kira-kira menurut ibu saya paling cepat tidur jam berapa? Jam 10, jam 11. Saya kadang Bu jam 12, bisa kadang jam 1, jam setengah 2. Karena kegiatan anak saya 3, saya tidak punya pembantu Bu. Malah mencuci saya Bu. Loh, mohon maaf udah terlalu banyak pekerjaan itu yang dilakukan oleh istri. Terus suami ibu pula pelit, perhatian, tidak pernah muji ibu. Coba seandainya udahlah ibu capek-capek membersihkan pekarangan, habis lagi nyuci piring, datang suami ibu, adek rajin sekali adek ya, calon masuk surga. Dengan kata-kata semua nanti ibu bersihkan itu. Bu, tapi bahasanya jangan kehadiran saya di sini nanti ibu begaduh. Tapi intinya seperti itu, Bu. Cobalah ibu cek bagaimana Rasulullah itu terhadap istrinya. Makanya meninggal Khadijah itu tetap di hati dia. Yang berat lagi, coba lihat Rasulullah. Sekali seumur hidupnya, sekali tak pernah bohong sama istrinya. Dapat enggak suami kita itu? Bang, lagi di mana? On the way. Oke. Tapi udah ya. Maksudnya gini, ibu lakukan saja ini. Ibu minta maaf karena etikanya kita sebagai istri minta maaf. Sama suami yakin saya tuntas. Yang berat sama siapa? Sama tetangga, sama saudara. Yang berat. Kenapa ibu sulit tidur? Kenapa ibu tak nafsu makan? Karena ibu terganggu pikiran dan makanan. Apalagi yang mengganggu pikiran ibu itu dosa. Sulit tidurnya. Misalnya ada orang yang ibu tidak suka, ya, karena belum putus hubungannya, karena belum ibu meminta maaf. Nah ini pengaruh ini. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Dibawakanlah misalnya si ibu oleh-oleh dari kawan, dari tetangganya. Apa tuh? Ini ada goreng pisang. Pas ibu mau makan, dari siapa? Si A. Aduh, nek ibu, nek.
Ah udahlah, gak usah dimakan. Tidur ibu jam 10 juga, belum juga mau. Nontonlah sinetron yang favorit sekarang, mama ya. Ibu lihat pula lah karakter itu ada di perempuan itu. Malas ibu nengoknya. Seharusnya ibu tidur jam 10 menjadi jam 12. Ya udah, caranya bagaimana bu? Maafkan saja ya bu ya. Maafkan. Kira-kira berat nggak itu bu? Berat nggak? Gini, jangan pernah bosan, ya, jangan pernah malu meminta maaf, jangan pernah bosan untuk memaafkan. Ya, minta maaf ya sudah. Yang kedua, kita yang meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kalau enggak, itu bulan Sa'ban kemarin enggak diterima bu. Amal ibadahnya enggak diterima, sayang. Dan doa kita itu kok. Tadi sholat asar semua kemarin, alhamdulillah ya. Qobliyah asar 2 rakaat, asar 4 rakaat. Doa di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku. Kata Allah, iya aku maafkan. Kalau dosamu berhubungan denganku, aku maafkan. Tapi kalau dosamu berhubungan dengan manusia, aku tak mau maafkan. Kenapa? Karena letak ampunannya bukan sama aku, letak ampunannya sama manusia. Selanjutnya, kalau sudah misalnya seperti itu, jangan sampai nanti kita minta maafnya di akhirat. Padang mahsyar luas, padang panjang luas. Ada yang sudah pernah ke Arau? Sudah ya? Kata pembimbing, Bu, jangan jauh-jauh Bu, nanti ibu hilang. Kalau hilang di Arau, sulit mencarinya. Kalau hilangnya itu di padang mahsyar, 1 orang, 2 orang, 3 orang hilang, belum sempat kita minta maaf, sulit bu mencarinya. Mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berjumpa. Tolong maafin ya. Oh, enggak bisa lagi. Di sini enggak lagi maafkan. Terus caranya bagaimana? Caranya ada sholat duha kita, kasihlah sama dia. Ada sholat tahajud kita, kasih sama dia. Orang pertama Pak Ustadz, ada orang kedua lagi. Ada sedekah kita, kasih sama dia. Pernah kita menyantuni anak yatim, kasih sama dia. Pas orang ketiga habis, tak ada lagi amal soleh kita. Diambil seluruh kejelekannya, ditimpakan sama kita, summa turihatina. Itu juga doa kita. Allahumma inni di Ramadan. Allahumma inni ka'afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Udah jam 5. Sebentar lagi kita tutup. 5 atau 10 menit lagi lah, 5 menit lagi. Oke, sudah selesai tadi perkenalan, sudah perbaiki hubungan sama Allah, sudah perbaiki hubungan sama manusia. Yang keempat, bayar hutang bu. Sudah dibayar ibu hutang ibu? Ibu sudah bayar hutang semua? Nih, Pak Ustadz jelaskan nih. Kalau masuk Ramadan nanti ibu belum ganti puasa yang tertinggal, maka ada 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama, mengganti Ramadan yang kita belum laksanakan di 11 bulan yang akan datang. Karena sudah masuk Ramadan, sebagai hukuman, sebagai tebusan, ibu harus membayar 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Berapa itu Pak Ustadz? 7 on setengah. Tapi jangan kasih beras aja bu ya. Kasihan fakir miskin tuh. Nanti dia makan pakai garam aja. Kasihlah, biasa makan jengkol, jengki, kasih jengkinya. Pakai apa lagi lalapan bu? Kasih. Gitu. Jadi sampai dia Ramadan akan datang. Kalau udah lansia enggak perlu bu. Kalau dia misalnya sakitnya itu menahun, enggak bisa lagi langsung bayar fidyah. Tadi saya di musola sana ditanya bu, Pak Ustadz, cemana lah saya mau mengganti puasa saya itu? Kenapa bu? Agak menahan ketawa saya. Tahun pertama hamil muda. Tahun kedua menyusukan. Tahun ketiga karena anjurannya menyusukan 2 tahun menyusukan.
Tahun keempat hamil lagi Pak Ustaz. Gimana cara membayarnya? Nih, kata Profesor Dr. Wahbah Azwaili, misalnya tahun pertama ibu tak puasa karena hamil muda. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga menyusui. Nanti diganti pada tahun keempat. Fidyahnya hanya satu kali saja. Bisa ya Bu ya? Fidyahnya hanya satu kali saja. Nah, seperti itu. Caranya berarti 30 kali 3 berapa Bu? 90. 1 tahun ibu selesai semuanya itu. Senin Kamis. Sebulan 8 kali. Setahun 12 kali. 8 kali 12 96 kali. Masih ada bonus sama ibu. 6 hari. Terus caranya, yuk niat Ramadan dulu, niat puasa Ramadan besok. Hafal ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri Ramadana hajihi sanati lillahi. Stop. Nawaitu sauma ghadin an adain. Adainnya ini ganti. Hilangkan, tukar dengan nawaitu sauma ghadin an qodoin. Saya sampaikan sama ibu semuanya, mulai sekarang niatnya puasa mengkodo. Besok habis lebaran ada puasa 6 mengkodo, dapat 3 pahala. Pahala yang pertama pahala mengkodo, yang kedua bulan yang mulia, yang ketiga dapat Senin Kamis. Loh, memang bisa yang kayak gitu Bu. Kadang ibu-ibu, Pak Ustadz, alah Pak Ustadz, udah hari ke-20. Loh, kenapa ibu belum puasa Syawal? Banyak kondangan Pak Ustadz. Kue lagi belum banyak, habis kan? Jadi, Bu, jangan ibu niatnya itu puasa sunat. Orang utang ibu masih banyak. Orang yang wajib belum ibu tunaikan. Tunaikan yang wajib, yang sunat ikut. Kalau ibu lakukan yang sunat, mana bisa menuntut yang wajib? Bisa ya Bu ya? Jadi niatnya tetap 1 ya Ustaz? Niatnya 1, pahalanya 3. Pahalanya 3. Mana mau ibu? Niat 1, pahala 3 atau niat 1, pahala 1? Jadi kalau nggak sama-sama 1 niatnya. Jadi Oh enggak Bu. niatnya nggak boleh digabungkan ya Ustaz? Enggak gini nih Bu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Belum. Saya tadi kan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia terlintas di hati Bu malam tuh. Ya Allah, besok aku puasa ya Allah, mengganti ya Allah. Sudah. Ketika ibu niatkan di situ, Senin Kamis otomatis ikut di situ. Oke? Puasa Syawal ikut di situ. Kenapa? Karena ibu lakukan yang wajib, yang sunatnya itu ikut. Tapi kalau ibu bilang, ya Allah, besok aku puasa sunat sehari Senin karena Allah Ta'ala, yang sunat aja lah. Yang fardu tidak bisa dia masuk ke sana Bu. Kenapa? Karena ibu melakukan yang sunat. Niatnya cukup 1 saja. Jangan pula digabung pula. Ya Allah, aku besok puasa ya. Nah, tapi puasaku 3 mauku. Puasa mengkodo tambah plus Senin Kamis ya, plus 1 lagi. Datang malaikat hijau cek kalau nanti. Maksudnya gini, ini kode etik. Kita sebutkan 1 saja, Allah. Oke Bu ya. Any question again? Ada lagi pertanyaan? Ini 1 lagi. Hah? Lapasnya. Nah, kodoin. Adaan, adain itu tukar Bu. Nek ganti dengan kodoan. Nawaitu sauma ghadin adain. Kodoin sudah lillahi ta'ala. Itu iya. Iya, besok niatnya itu. Kalau puasa Ramadan niatnya nawaitu sauma ghadin adai fardhi sahri Ramadana haji santi lillahi ta'ala. Kalau ibu mengganti di hari Kamis, kalau ibu mengganti di hari Senin, kalau ibu mengganti Yaumul Baido tanggal 1 awal bulan, tanggal 15 pertengahan bulan,
tanggal 30 pertengahan bulan, masuk puasa Asyura, masuk puasa Rajab, masuk sekarang Sa'ban, semuanya niatkan sunat masuk dia. Nggak perlu lagi, ya Allah puasa apa namanya? Sa'ban ya Allah, Sa'ban sunat ya Allah. Nggak usah lagi. Capek ibu mengganti lagi nanti. Oke, bisa ya Bu ya? Oke. Lebih udah 5 menit. Ini yang pop 5 udah nih Bu. Oke. Oke, sudah semua selesai? Nah, terus apalagi yang terakhir? Mandi. Mandi sunat sebelum masuk bulan Ramadan. Entah sekarang enggak ada lagi Bu. Masa emak saya masih ada. Saya tinggal di daerah Melayu pesisir. Emak saya kalau misalnya menyambut bulan Ramadan itu diambilnya serai wangi. Digulung sama dia. Maaf, diambilnya mayang pinang. Wangi. Jadi sunnah dianjurkan mandi memasuki bulan suci Ramadan. Pakai wangi-wangian. Bagi ibu, Pak Ustadz tidak mungkin Pak Ustadz tahu lah mak sekarang banyak kegiatan. Pakai sampo lah. Mereknya terserah lah. Ada yang clear, ada yang cunclik, tak apa-apa lagi. Ya, terserah ibu ya. Oke sudah. Niatnya, nawaitul husla liduhuli sahri Ramadan. Ya Allah, aku mandi sunat untuk masuk bulan Ramadan. Begitu aja. Kalau ibu tak hafal, terlintas saja di dalam hati karena memuliakan besok masuk bulan Ramadan. Jangan gara-gara pertemuan hari ini besok pas mandi ibu, Pak Ustadz dapat nomor dari sini, dari ibu protokol. Apa nih? Siapa nih? Jamaah Pak Ustadz dari Sungai Pete. Kenapa? Lagi di mana? Lagi di kamar mandi. Mau ngapain? Mau mandi? Udah nggak usah lagi. Nggak usah lagi baca niat ini. Ya Allah, besok Ramadan saya mau mandi sunat gitu. Terus ini saya luruskan pemahaman kita. Pak Ustadz di kami nih, di daerah kita ini, Pak Ustadz juga pernah ngisi ceramah. Mandi bali mau kasar. Ada ndak tuh Pak Ustadz? Itulah maksudnya itu. Tinggal lagi yang tak boleh. Itu harus ibu atur. Tak boleh bercampur aduk di sana laki-laki sama perempuan. Ikhtilat namanya. Kalau misalnya laki-laki saja, jangan lihat aurat orang lain. Boleh. Tapi untuk lebih aman, kalau untuk mandi sunat Ramadan itu di rumah lah ibu. Kenapa? Lebih aman. Tidak pala ibu harus ke Sungai Siak sana. Belum pernah kita dengar, halo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ibu Sianu gara-gara mandi Ramadan, mandi sunat Ramadan di kamar mandi, hanyut. Ada kira-kira Bu hanyut di kamar mandi? Hanyut di kamar mandi? Nggak ada. Tapi kalau di Sungai Siak ya, kalau mandinya, silahkan lah ya Bu ya, mandinya silahkan. Mungkin ini saja yang ingin Pak Ustadz sampaikan. Sebelum kita nanti berdoa, kami berikan waktu lah, entah 2 atau 5 menit forum tanya jawab sambil Pak Ustadz minum dulu.